Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Alumni Tujuh. Pagi ini kita akan membahas tema yang menarik tentang apa sih wakaf itu. Nah, ini kita sudah hadir di forum kita. Ustaz kita, Ustaz Heri Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Nah, kenapa kita jadikan beliau? Karena tesis beliau ini membahas tentang wakaf Ustaz ya. Makanya kita akan membahas tentang wakaf, entah nanti beberapa episode ini akan selesai. Yang jelas semua hal yang menarik tentang wakaf akan kita bahas di forum ini. Tapi sebelum nanti kita bahas sedikit Ustaz, yang menarik dari wakaf itu apa nih Ustaz? Sampai antum itu membahas tesisnya ya, tesisnya tentang wakaf. Menurut antum apa Ustaz? Sedikit coba Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tema wakaf ini memang tema yang sedang digandrungi oleh banyak orang, baik dari kalangan akademisi tentunya. Jadi banyak sekali tema-tema yang mereka mengangkat tulisan atau mungkin karya ilmiah mereka itu banyak mengangkat tema tentang wakaf. Dan kesadaran animo masyarakat akhir-akhir ini kan kaum muslimin begitu getol dengan masalah wakaf gitu ya. Apalagi dengan dimudahkannya wakaf uang atau wakaf dengan uang. Nah, sehingga orang yang dengan budget sedikit itu mereka masih punya kesempatan untuk mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi makanya animo secara tulisan mereka tinggi, dan secara aplikatif di lapangan mereka pun juga sangat tinggi pula. Jadi disinilah kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema tentang wakaf. Pasti sudah tidak sampai lagi ya ini. Walaupun kita dengan budget kecil gitu kan, tapi bisa mendapatkan amal yang abadi. Karena wakaf itu abadi ya, harus dijaga keabadiannya. Ini kayak orang cerdas itu bagaimana bisa mendapatkan, kalau orang bisnis itu ya modal kecil, keuntungan yang besar dan seterusnya. Nah ini wakaf modal berapapun dan keuntungannya selamanya. Jadi wakaf secara bahasa itu apa? Kita mengenal arti istilah wakaf ini karena yang kita tahu kebanyakan dari masyarakat kaum muslimin tahunya wakaf itu adalah menyedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umum, dan itu sudah menjadi milik Allah secara otomatis, berarti sudah milik umat. Nah, berbicara tentang wakaf dari segi bahasa ya, dari secara bahasa ini wakaf itu dari kata waqafa yaqifu, waqfan. Jadi secara bahasa wakaf itu artinya berhenti, menahan, bisa juga berdiri. Nah, dari berbagai macam definisi ini maka kita temukan ada makna, salah satunya di situ adalah menahan. Jadi al-waqfu secara bahasa al-lughatan al-man'u atau al-habsu. Jadi wakaf secara bahasa itu adalah menahan dan yaitu mempertahankan. Artinya apa? Harta yang sudah disedekahkan itu tidak boleh la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yurafu, tidak boleh diwariskan, wala yuhabu, dan juga tidak boleh dihibahkan, tetapi yunfaku fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan di daerah seperti Afrika Utara itu mereka lebih mengenal istilah habs daripada wakaf. Kalau di kita kaum muslimin lebih mengenal dengan istilah wakaf, ya kan? Waqafa, waqfun. Secara tulisan secara harfiah bahasa Arabnya adalah waqafa, waqfun. Wakaf kita menyebutnya wakaf. Nah, di daerah Afrika Utara itu mereka lebih mengenalnya dengan kata habsun. Ya, intinya sama, menahan. Maka secara bahasa al-waqfu huwa al-habsu. Wakaf itu adalah menahan. Nah, kemudian secara istilah ya, banyak sekali pengertian definisi dari wakaf ini. Salah satunya yang sangat kita kenal adalah al-waqfu tahbisul asli wa tasdilu al-far'i atau al-thamri, yaitu menahan pokoknya kemudian menyedekahkan, menyalurkan manfaatnya. Jadi secara dulu wakaf ini di masa Rasulullah SAW belum ada istilah wakaf. Yang tahu yang ada adalah istilah sedekah.
Jadi sedekah ini makanya ketika ada hadis sahih ya dikatakan muttafaqun alaih idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ya illa min thalath. Apabila anak Adam ini meninggal mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah yang terus mengalir. Karena kita hidup di dunia ini pasti kita akan mati dan kita tidak bisa lagi untuk beramal saleh. Investasi apa yang harus kita tanam supaya kita setelah mati ini kita masih mendapatkan transfer pahala dari Allah terus menerus? Kan enak. Mau kita aja diam dapat PLT dari pemerintah 600.000 sebulan kan, masya Allah kan. Apalagi transfer pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pun setelah mati kita masih dapat, kan sangat menggiurkan. Kita aja masyarakat, ya masa ini dapat apa nih? Dapat sembako murah nih masa pandemi kayak gini, mereka aja berebut. Lalu bagaimana kalau ini bonusnya langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi muslim yang cerdas, berarti dia mempersiapkan segala hal setelah dia mati itu apa? Dia masih mendapatkan pahala kebaikan meskipun dia sudah tidak bisa lagi mengamalkan suatu amalan karena dia sudah mati. Yang pertama sedekah jariyah, dan para ulama sepakat sedekah jariyah ini yang dimaksud adalah mereka mayoritas ulama menafsirkan hadis ini yaitu dengan istilah yaitu wakaf. Karena apa? Wakaf itu berarti sudah melepaskan milik kita untuk Allah. Jadi yang dipergunakan selama itu dipergunakan di jalan Allah, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Yang kedua apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, dia mengajarkan ilmu dan ilmu ini diamalkan oleh orang-orang yang belajar darinya. Makanya dalam surah Al-Qalam dikatakan apa? Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wahai engkau Muhammad, engkau sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah terputus. Karena apa? Rasulullah ini mendapati beban nubuwah. Beliau itu mendapatkan risalah, dan risalah ini disampaikan kepada orang, menyebarkan dakwah, mengenalkan orang manusia kepada Allah, mengenal Islam, mengenal hidayah. Mereka beramal soleh. Apa itu gak pahala terus sama Rasul? Nah, makanya kita sebagai barangkali Pak Miftahan istrinya dulu. Nah, jadi kan dulu menyampaikan ilmu nanti bermanfaat, ya nanti akan terus mengalir. Bahkan setelah kita semua menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi seperti Rasul, umatnya banyak, umat terbanyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengenal Islam karena beliau. Sampai hari kiamat pahala akan terus mengalir pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Jadi investasi yang terbesar yang berikutnya adalah apa? Anak yang soleh. Punya anak kita didik dengan baik, kita sekolahkan di sekolah yang baik, lingkungan yang baik, yang pada akhirnya anak ini akan menjadi apa? Investasi akhirat, yang mana anak itu soleh karena kita didik dan kita mengeluarkan biaya yang banyak barangkali. Apalah arti sebuah biaya yang banyak untuk mengenalkan anak ini kepada Allah, maka ini akan kembali sebuah perniagaan yang kita lakukan kepada Allah yang tidak mungkin kita rugi. Nah, berbicara tentang kembali kepada wakaf ini, wakaf secara dulu istilah Rasulullah belum ada istilah wakaf pada masa Rasulullah, pada masa sahabat belum ada istilah wakaf. Cuman wakaf yang pertama ini pernah terjadi ketika Rasulullah membangun Masjid Kuba. Ya, ada seorang anak yatim yang punya sebidang tanah yang kemudian tanah ini dibeli kemudian dijadikan untuk masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian setelah itu ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, kota Yathrib, beliau pertama kali membangun
masjid. Dan di depan masjid ini ada, di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, ini ada kebun kurma yang sangat subur. Ya, ternyata pemilik kebun itu adalah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, albir, kebaikan, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian suka. Mana yang kalian suka, infakkan. Dan tidaklah yang kau lakukan kecuali Allah itu Maha mengetahuinya. Jadi ketika mendengar ayat ini, Abu Talha ini ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mendengar ada surat Al-Imran ayat 92 ini, ya, pada juz 4 ini kalau kita di Mushaf itu, kalian tidak akan mendapatkan albir. Dan para ulama menafsirkan albir ini apa? Al-jannah, surga. Kalian tidak akan mendapatkan surga sehingga apa? Sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian paling suka. Ya Rasul, harta saya yang paling suka itu adalah kebun ini ya Rasul. Dan Rasulullah biasa minum, di situ ada sumurnya jernih, ya. Dan ini yang menurut saya harta yang paling saya suka ini. Terus apa kata Rasulullah? Kalau memang demikian, engkau telah mendapatkan laba yang banyak. Rasul mengulangi lagi, engkau mendapatkan laba yang banyak. Engkau tidak akan rugi. Maka sedekahkanlah kepada keluarga dan kerabatmu. Makanya di sini ada wakaf ahli, ada wakaf khair, ada macam wakaf berdasarkan peruntukannya itu nanti ada dua. Nah, sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, beliau akhirnya membagi-bagikan kebunnya ini kepada sanak kerabatnya. Jadi keluarga-keluarganya yang masih belum mampu atau masih kekurangan diberikan, ibaratnya ini saya kasih tanah. Coba kalau kita dikasih tanah kayak itu sawah, suka nggak? Langsung sebulan itu. Langsung semangat nih, masya Allah ya. Langsung barangkali langsung mendoakan orang itu terus menerus nggak berhenti. Karena apa? Ini kok ada orang sebaik kayak ini. Apalagi yang menginfakkan. Dan akhirnya Abu Talha ini salah satu wakaf yang di masa awal-awal Islam. Kemudian ada kisah yang lainnya juga, yaitu kisah dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini musibu ardhan bi Khaybar. Ya Rasul, saya mendapati tanah, ya, kebun di Khaybar. Ya, di Khaybar ini yang mana saya belum pernah mendapati harta yang belum pernah saya cintai melebihi dari tanah itu. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Tasaddaq, apa namanya? Ihbis. Namanya ihbis al-asal. Jadi tahanlah asalnya, wa tasaddaq samraha, dan sedekahkanlah manfaatnya. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, ya, yang kedua ini, sahabat Umar ini mewakafkan, itu adalah wakaf yang bermanfaat. Artinya hasilnya itu disedekahkan, tetapi beliau masih mengolah, dan beliau boleh makan dari hasil tersebut, tetapi dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh untuk memperkaya diri, dan sudah diwakafkan. Nah, jadi tidak boleh untuk memperkaya diri. Jadi yang dinamakan wakaf seperti bermanfaat, wakaf produktif dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbicara tentang tadi pembagian wakaf ahli dan wakaf khairi, itu ada pembagian untuk peruntukannya. Berbicara untuk wakaf ahli atau dzurri, ya, dzurri itu dari kata dzurriyah, artinya anak cucu. Kalau ahli itu berarti keluarga. Jadi seperti wakaf yang dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari yang mewakafkan kebun kurmanya untuk keluarganya, untuk keluarga-keluarganya, dibagi-bagi.
Jadi wakaf ahli duri itu peruntukannya untuk sanak keluarga. Berarti Jadi cakupannya lebih sempit. untuk keluarga itu. Nah, betul. Tapi kalau wakaf yang lebih luas, makanya namanya itu kan ahli keluarga atau duri untuk keturunan. Duriyah itu kan artinya apa? Cucu, ya, anak cucu. Kalau yang kedua, ini peruntukannya lebih umum yaitu wakaf khairi. Dari kata khair, khair ini adalah baik. Ini peruntukannya lebih luas. Seperti orang mewakafkan, bisa mewakafkan bidang tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi dia peruntukannya cakupannya lebih luas. Nah, Bismillah. Oke. Ini menarik gini. Ini bahwa tadi kan dijelaskan bahwa wakaf itu kan harganya untuk Allah gitu ya. Artinya itu hak apa ya, sudah untuk umat itu. Nah, terkait tadi wakaf ahli ini itu kan untuk keluarga. Ya. Nah, itu penjelasannya gimana, Ustaz? Korelasinya dengan tadi. Oke. Baik. Hukum ini berdasarkan dari. Jadi Abu Thalhah waktu itu orang yang sangat kaya raya. Tetapi kenapa Rasulullah melihat bahwasanya kenapa diperuntukkan untuk keluarga dari Abu Thalhah ini? Barangkali begini, karena kan kita ingat juga ada satu hadis. Afdhalus shadaqah ilal qarabah. Sebaiknya sedekah itu juhdul muqil wabda biman ta'un. Sebaik-baik sedekah itu adalah usaha dari orang yang sedikit hartanya. Wabda, dan dimulai dengan diberikannya kepada keluarga yang terdekat, keluarga besar, keluarga dekat. Nah, makanya tidak ada salahnya ketika orang mau menyedekahkan kepada keluarga. Karena sedekah kepada keluarga itu manfaatnya dua. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua silah, yaitu menjalin tali silaturahmi. Jadi itu boleh. Kenapa Rasulullah melihat itu? Karena barangkali keluarga Abu Thalhah ini juga masih banyak yang membutuhkan. Kemudian kalau berbicara wakaf khairi itu peruntukannya umum, karena barangkali kita lihat dulu bagaimana keluarga kita masih banyak yang membutuhkan atau tidak. Maka inilah pentingnya Islam. Makanya kita kalau mau sedekah memang lebih baik dimulai dari keluarga kita. Lihat ada yang masih membutuhkan atau tidak. Karena pasti ada kecemburuan. Ini Pak Miftah yang dikasih sama mulu, malah saya ini saudaranya malah dianggap maka berdasarkan dalil itu maka muncullah istilah ada wakaf khairi. Kan itu yang memberikan istilah ulama. Ya kan, wakaf khairi dan wakaf ahli atau duri. Berarti kalau syariat wakaf ini kan di Al-Quran itu kan redaksi wakaf tidak ada saja. Iya, nggak ada istilah wakaf itu. Berarti syariatnya itu ketika peristiwa di Masjid Quba tadi ada. Oke, bisa lanjutkan Ustaz. Oke. Berikutnya untuk berbicara masalah wakaf, itu wakaf ini diantaranya rukun-rukunnya. Rukunnya harus terpenuhi, itu harus ada wakif. Wakif itu apa? Orang yang berwakaf. Wakifnya ini harus orangnya nggak balik, dia hartanya milik sendiri, dia Rosyid. Misalnya Rosyid ini dia orang yang punya logika lah, dia punya akal, dia nggak terpaksa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mauquf. Mauquf ini harta yang diwakafkan. Itu juga harus milik sendiri, harta yang halal, nggak boleh harta sengketa. Ya, itu masih warisan yang diwakafin. Kan nggak boleh, nggak harus ini. Kemudian ada mauquf alaih, kepada siapa diwakafkan ini, peruntukannya untuk apa? Yang jelas intinya adalah untuk kemaslahatan. Kalau nadir wakaf termasuk di rukun enggak? Kalau nadir wakaf itu kan pengelolanya, dan si wakif ini berhak untuk menunjuk nadirnya. Oh gitu. Jadi yang menunjuk nadir itu muwakif. Ya wakif, tapi kalau di lembaga hukum ya tidak masalah. Yang penting kan ada orang yang mengurusi. Ya kan gitu. Kalau dulu kan belum ada lembaga. Sekarang kan ada manajemen, ada pembaharuan, tidak masalah. Yang penting substansinya itu nggak sampai melanggar syariat. Kemudian yang keempat ada siroh. Saya wakafkan, mungkin berupa tulisan,
akadnya itu ya. Ya, bisa berupa tulisan atau berupa lisan. Ya, seperti Pak Miftah dulu waktu nikah sama Iya. istrinya, Nah, zawaj kita langsung menjawab mobil tuh Iya. ada simbolnya, ada ijaz kabulnya seperti itu. Kemudian untuk wakaf itu berdasarkan wakifnya. Apakah harta wakaf itu selama-lamanya diperuntukkan untuk umat? Artinya wakif ini udah nggak ada sangkut paut dengan harta itu, ataukah masih ada? Ini ada perbedaan juga pendapat antara para ulama. menarik ini gimana sekarang?